Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang galaksi. Jadi di video kali ini saya bersama 5 rekan saya, yaitu Karina Fatima, Salsa Larasati, Pepi Sasmita, Mirna Sri Sulistiani, dan saya sendiri Nida Ovia. Kita akan berbicara tentang galaksi, ciri-ciri galaksi, dan jenis galaksi. Yuk langsung kita bahas. Apa itu galaksi? Galaksi adalah sebuah sistem bintang yang sangat besar yang tersusun atas bintang-bintang yang tak terhingga banyaknya, baik merupakan bintang tunggal ataupun gugus bintang, planet, klaster, nebula, sekaligus medium antar bintang lainnya seperti asteroid, komet, gas, dan debu-debu kosmik. Banyak galaksi adalah galaksi spiral seperti Bima Sakti, tetapi ada juga galaksi elips dan tidak beraturan. Sejauh yang kita ketahui, semua galaksi besar memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Kita juga tahu bahwa galaksi berinteraksi satu sama lain, menciptakan bentuk baru yang indah selama jutaan tahun. Ini juga berlaku untuk Andromeda dan Bima Sakti. Masa sebuah galaksi bisa mencapai antara beberapa juta hingga beberapa triliun kali dari masa matahari kita. Sebuah galaksi bisa memiliki luas mulai dari beberapa ribu hingga 100.000 tahun cahaya. Galaksi terbentuk dengan cara menggerombol, di mana pada setiap anggota galaksi masing-masing mempunyai gaya gravitasi antar satu sama lain. Matahari kita pada hakikatnya merupakan sebuah bintang utama dalam tata surya kita. Matahari bersama planet lainnya berputar menurut garis edarnya dalam sebuah galaksi yang disebut galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Sebuah galaksi terdiri atas berjuta-juta, bahkan bertriliun-triliun bintang atau benda langit yang beraneka ragam tipenya. Dari bintang raksasa yang berwarna merah sampai bintang-bintang kerdil yang putih. Jarak antara bintang-bintang itu pada umumnya amat jauh sehingga alam semesta tampak kosong. Akan tetapi ada pula beberapa puluh ribu bintang yang tampaknya mengelompok atau berdekatan mengelilingi sebuah pusat sehingga tampak seperti kabut, tumpuk bintang, atau star cluster. Selain itu, ada pula benda langit yang memang merupakan kabut atau nebula yang terdiri atas gumpalan gas kosmis yang maha besar. Dengan demikian, ternyata penduduk jagat raya adalah galaksi-galaksi, sedangkan penduduk galaksi ialah bintang-bintang dan benda langit lainnya. Sekarang saya akan membahas tentang ciri-ciri sebuah galaksi. Ciri-ciri sebuah galaksi yang membedakannya dari kabut kosmis atau nebula biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, galaksi-galaksi itu terlihat di luar jalur bintang Kalisrayu, sejauh ratusan ribu bahkan jutaan tahun cahaya dari matahari. Yang kedua, galaksi-galaksi itu mempunyai cahaya sendiri, sehingga bukan cahaya fluoresens atau cahaya pantulan, dan cahaya itu memberi spektrum serap yang menunjukkan bahwa benda penyinarnya itu ialah benda padat yang diliputi oleh gas-gas. Yang ketiga, galaksi-galaksi itu mempunyai bentuk tertentu yang selalu mempunyai inti yang bercahaya di pusatnya, sehingga mudah untuk dikenali. Jenis galaksi. Secara morfologi, galaksi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu tipe galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Banyaknya galaksi spiral di alam raya sekitar 75%.
galaksi elips 20%, dan galaksi tak beraturan 5%. Ada jenis galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan tipe yang paling umum dikenal orang. Bagian-bagian utama galaksi spiral adalah bulge dan halo. Bulge adalah bagian pusat galaksi yang menonjol dan merupakan bagian yang paling padat. Sementara itu, halo adalah bagian lengan spiral. Galaksi spiral adalah jenis galaksi yang terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, yang garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri atas bintang-bintang yang berumur sangat tua. Galaksi spiral berotasi dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada galaksi elips. Kecepatan rotasi yang besar itulah yang menyebabkan galaksi ini memipih dan membentuk bidang galaksi. Besar kecilnya kecepatan rotasi pada galaksi spiral ini bergantung pada massa galaksi tersebut. Kecepatan rotasi tiap bagian spiral ini tidaklah sama. Semakin ke arah pusat galaksi, kecepatan rotasinya semakin besar. Dilihat dari bentuknya, galaksi berjenis spiral mempunyai lengan yang cerah pada setiap sisinya. Selanjutnya ada jenis galaksi eliptikal. Galaksi eliptikal merupakan jenis galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk elipsoidal dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan terang. Jenis yang ketiga adalah jenis galaksi tak beraturan. Jenis galaksi tak beraturan yang dimaksud ialah jenis galaksi yang bentuknya bukan eliptikal maupun spiral. Pada jenis ini, bentuk galaksi sangat bermacam-macam. Ada yang disebut dwarf galaksi atau galaksi cebol karena galaksi ini lebih kecil daripada galaksi pada umumnya, atau ring galaksi, yaitu galaksi yang bentuknya seperti cincin yang di tengahnya terdapat pusat dari galaksi, dan lentikular galaksi yang bentuknya merupakan perpaduan jenis eliptikal dan spiral. Selanjutnya adalah jarak galaksi. Untuk menentukan jarak galaksi di luar galaksi kita, terlebih dahulu kita harus menentukan skala jarak mutlak untuk bintang-bintang dalam galaksi kita sendiri. Metode langsung dalam mengukur jarak dengan paralaks hampir tidak dapat dipergunakan di sini karena hanya dapat diterapkan pada bintang-bintang dalam radius kira-kira 3000 tahun cahaya, dan galaksi kita garis tengahnya kira-kira 80.000 tahun cahaya. Dengan demikian, kita harus menggunakan metode-metode tak langsung berdasarkan gerakan yang sebenarnya atau gerakan yang tampak dari bintang-bintang dalam galaksi, gerakan radial, magnitud yang tampak, dan sebagainya. Dengan metode-metode ini, kita dapat menerapkan jarak dan cahaya intrinsik dari berbagai tipe bintang dalam galaksi kita. Jika tipe-tipe bintang serupa dapat dikenali dan diamati di galaksi-galaksi lain, itu dapat dipakai sebagai indikator-indikator jarak. Adapun skala jarak ekstragalaktik telah direvisi beberapa kali sejak tahun 1952 dan tetap bersifat sementara. Nilai-nilai untuk galaksi-galaksi yang lebih dekat berikut ini sering digunakan. Yang pertama, awan-awan Magellanik. Awan Magellanik 0,2 juta tahun cahaya. Yang kedua, gugus Andromeda, jaraknya 2 juta tahun cahaya. Yang ketiga, gugus Ursa Major 8 juta tahun cahaya. Dan gugus Virgo 39 sampai 52 juta tahun cahaya. Untuk galaksi-galaksi yang lebih jauh, para ahli astronomi hanya dapat membuat perkiraan-perkiraan kasar saja, berkisar sampai pada beberapa ratus juta tahun cahaya.
Galaksi-galaksi yang paling redup yang dapat diamati dengan teleskop-teleskop yang paling besar mungkin beberapa ribu juta tahun cahaya jauhnya dari kita. Selanjutnya, galaksi-galaksi yang menjauh. Untuk menentukan kecepatan galaksi, Hubble menggunakan efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena yang dialami bila ada sumber gelombang seperti cahaya atau suara bergerak terhadap seorang pengamat dan pendengar. Kalau sumber itu mendekati seseorang, orang ini akan mengetahui bahwa frekuensi gelombang naik, suara menjadi bernada lebih tinggi, atau cahaya condong menuju ujung spektrum, yaitu ungu. Kalau sumber itu menjauhi orang, suara menjadi bernada lebih rendah atau cahaya condong menuju warna merah di ujung spektrum. Pada pemeriksaan cahaya dari galaksi dengan spektroskop, Hubble memperlihatkan bahwa garis-garis berubah dari posisi biasanya menuju ke ujung merah spektrum. Ia menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh menjauhnya galaksi dari bumi. Lagi pula, lebih besar kecepatan menjauh, lebih besar pula perpindahan ke merah yang disebut pergeseran ke merah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti, di mana galaksi Andromeda muncul pada tahun 1964 Masehi atau lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam sebutannya yaitu awan kecil. Pada saat itu, galaksi Andromeda dianggap sebagai galaksi Bima Sakti karena pada saat itu konsep galaksi belum populer. Galaksi ini bisa disebut sebagai kabut besar karena dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa teropong. Galaksi Andromeda merupakan galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Galaksi Andromeda tergolong ke dalam galaksi spiral, dan galaksi ini bersama galaksi Bima Sakti termasuk ke dalam galaksi spiral besar yang memiliki jarak 2,5 juta tahun cahaya. Galaksi Andromeda terbentuk sekitar 10 miliar tahun lalu dan berasal dari tabrakan galaksi-galaksi kecil yang kemudian berkumpul dan menjadi satu kesatuan membentuk galaksi Andromeda yang berupa spiral besar. Ukuran diameter galaksi Andromeda sekitar 220.000 tahun cahaya, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti yaitu 100.000 tahun cahaya atau 150.000 tahun cahaya. Tahukah kalian bahwa galaksi Andromeda ini memiliki jumlah bintang yaitu sekitar 1 triliun bintang dan memiliki massa 1 triliun dibandingkan dengan massa matahari. Pada penelitian sebelumnya, galaksi Andromeda dianggap lebih masif dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Namun, pada penelitian terakhir tahun 2019, galaksi Bima Sakti massanya lebih besar, yaitu 1,5 triliun daripada massa matahari. Pada tahun 1991, teleskop Hubble berhasil mengambil gambar inti dari galaksi Andromeda. Di dalam galaksi Andromeda ini terdapat dua inti yang terpisah. Inti besar yaitu P1 berlokasi sedikit lebih keluar dari pusat galaksi, sedangkan inti yang lebih redup diberi nama P2 berada di tengah-tengah galaksi. Keredupannya diakibatkan karena adanya lubang hitam supermasif. Hingga saat ini diketahui ada 35 lubang hitam dalam galaksi Andromeda. Terdapat dua lubang hitam yang supermasif yang saling tarik-menarik dan diperkirakan akan bertabrakan sekitar 350 tahun lagi. Galaksi Andromeda mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 110 km per detik. Dengan kecepatan ini diprediksi akan terjadi tabrakan antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti sekitar 4,5 miliar tahun lagi.
Galaksi Bima Sakti tersusun lebih dari 100 miliar bintang yang terdiri dari kabut kosmis, debu, dan gas kosmis lainnya yang tersebar tidak merata. Sebagian besar materi itu terdapat di dalam lajur putih yang ada di tengah-tengah galaksi ini. Kumpulan bintang pada galaksi Bima Sakti disebut Milky Way yang bentuknya seperti selendang yang terdiri atas bentangan bintang-bintang di kedua belahan langit. Sedangkan Milky Way itu yang paling tebal terlihat di belahan bumi selatan. Galaksi, apakah yang ada di antara kabut-kabut ekstragalaksi itu? Ruang intergalaksi ini juga tidak kosong sama sekali, tetapi mengandung materi yang disebut zat intergalaksi yang sangat renggang. Jauh lebih renggang daripada keadaan di ruang interstellar antara bintang-bintang. Zat intergalaksi seperti zat interstellar terdiri atas ion, proton, meson, elektro, dan sebagainya yang bergerak simpang siur di alam raya. Hubble juga menyelidiki gerak kabut-kabut ekstragalaksi yang menunjukkan pergeseran spektrum ke arah merah. Ini berarti semua kabut ekstragalaksi bergerak dengan arah positif, yakni memancar keluar dan kecepatan gerak radial berbanding lurus dengan jarak kabut. Kabut A dari kita sejauh n kali jarak kabut B, bergerak n kali lebih cepat daripada kabut B. Gejala yang kedua juga tidak mudah penjelasannya jika kabut-kabut yang lebih jauh dari kita jauh lebih besar juga kecepatannya. Tentu ada kabut-kabut yang sedemikian jauh letaknya sehingga kecepatan geraknya mencapai batas kecepatan, yakni kecepatan sinar cahaya.